Yo, gue Edward. Buat SMA yang udah pakai aplikasi e-learning kayak Ruangguru sama Genius selama setahun lebih. Dan di video kali ini gue bakal ngebandingin keduanya. Lebih mantep dan memuaskan yang mana? Kalau mau tahu langsung perbedaannya, bisa skip karena gue bakal ngebahas dulu apa itu e-learning bagi yang belum ngerti. Nah, e-learning itu kayak sebuah media belajar yang manfaatin teknologi sekarang ini, kayak HP, laptop, dan lain-lain lah, yang tentunya bisa menjadi alternatif dari pembelajaran tradisional, kayak di sekolahan gitu. Contoh e-learning yang lagi terkenal di Indonesia kayak Kuiper, Genius, Ruangguru, dan lain-lain. By the way, video ini murni opini gua dan mungkin lebih ke langganan Ruangguru atau tidak ya. Karena video-video Genius sekarang ini bisa diakses secara gratis melalui aplikasinya. Oke, sekarang kita mulai dari Ruangguru ya. Mulai dari pro atau kelebihannya dibandingkan sama Genius. 1. Lengkap banget. Mau dari segi materinya atau konten yang disediakan dari app-nya itu semuanya pokoknya lengkap banget. Misalkan ya, ada ruang les buat nyari guru les privat ke rumah, ada RoboGuru, fungsinya kayak Brandy gitulah, tapi gue jarang banget sih pakainya. Terus ada ruang baca, custom karakter kayak avatar gitu, monster kayak Pokemon gitu, dan masih banyak banget. Bahkan Ruangguru baru ngerilis ruang kelas, kayak semacam Google Classroom gitu. Terus kalau dari segi materinya, lengkapnya tuh bahkan melebihi buku yang gue pakai di sekolah coy. Demi. Habisnya, semua detail yang ada dimasukin semuanya ke dalam video cuy. Apalagi mapel biologi. Bahkan, sampai ada mapel PKN yang disajikan dengan interaktif dan menarik itulah. Oleh karena itu, gue ke poin pro kedua gue, yaitu interaktif, asik, dan gak bikin bosan. Di setiap akhir video, pasti ada kuis gitu, buat nguji sama memperdalam apa yang udah disampaikan dari topik video tadi. Dan biasanya di tengah-tengah video gitu juga ada kuisnya. Terus guru yang ngejelasnya pun cakep-cakep dan animasinya top marko top parah sih, bagus banget menurut gua. Apalagi pas biologi tentang reproduksi. Gaje banget materinya bagi gua, tapi bisa gue serap hanya dari lihat animasi yang disajiin video tadi. Terus gue ke poin ketiga gue, yaitu gak pelit dan informatif. Pertama, kenapa gak pelit? Karena Ruangguru sering banget giveaway pulsa dan hadiah-hadiah ke para penggunanya dari kelas berapapun. Bahkan, Ruangguru sering banget muncul di TV dan menampilkan berbagai macam hiburan, seperti mendatangkan artis-artis terkenal dan ngasih diskon-diskon gitu buat berlangganan. Lalu kedua, kenapa informatif? Karena Ruangguru gak cuman membuat video tentang mapel-mapel sekolah doang, tapi Ruangguru juga mengajarkan pendidikan karakter untuk para penggunanya secara gratis, seperti ruang ngaji, cerdas berinternet, dan lain-lain. Oke, honorable mention menurut gue ya. Pertama, biasanya video mapel kimia Ruangguru itu asik aja nontonnya. Habisnya Ruangguru sering eksperimen gitu, jadinya gak ngebosenin nontonnya. Terus customer service-nya juga sangat responsif. Dan terakhir paling tampilannya lucu dan enak dipandang aja. Oke, sekarang hal yang buat gue gak suka Ruangguru atau kontranya. 1. Gak to the point. Di awal-awal videonya sering banget bercanda atau munculin hal-hal real life menarik yang berkaitan dengan topik tersebut. Awalnya sih menarik sama lucu, tapi semakin sering gua nonton video Ruangguru, malah jatuhnya tuh lebih ke bosen dan pengen langsung to the point aja, biar nggak ngehabisin waktu. Apalagi satu video Ruangguru tuh rata-ratanya 15 menit lebih, dan ada ratusan video Ruangguru. Sehingga gue ke poin kedua gue, yaitu gak cocok banget bagi yang suka sistem kebut sehari atau SKS atau sistem kebut semalam, serah lo. Bisa sih kalau mau pakai fitur rangkuman per topik,
Tapi ya konsekuensinya fondasi konsep mata pelajarannya nggak bakal kokoh, dan kalau gue sih jadi cepat lupa ya. Apalagi videonya yang lama dan lumayan menguras kuota sama mental. Buat belajar dari buku sekolahan itu lebih ampuh dan praktis. Terus gue ke poin terakhir gue, yaitu lumayan mahal meskipun udah diskon sana sini. Waktu itu gue langganan Ruang Guru 2 tahun karena diskon, dan harganya jadi 750.000. Yang dari harga aslinya 1,5 juta ya kalau nggak salah. Dan gue itu pun cuma dapat akses ke mata pelajaran kelas SMA doang. Gue juga cuma pakai Ruang Guru buat mata pelajaran yang sulit dimengerti doang sih. Kayak biologi, kimia, fisika, dan lain-lain lah yang hitung-hitungan. Kalau kayak bahasa Indonesia, gue jarang pakai sih, karena bahasa Indonesia biasanya soalnya tuh lebih ke soal cerita ya. Oke, terus ke dishonorable mention. Sedikit tambahan aja. Pertama, buat apa sih ada timeline? Fungsinya tuh kayak cuman ngegede-gedein size aplikasinya aja gitu. Isinya pun gak terlalu berfaedah, kayak orang dapat 100 di latihan soal, terus dipamerin, udah itu doang. Terus kedua, kalau gue habis nonton video Ruang Guru, terus gak selesai, biasanya kalau gue buka lagi Ruang Gurunya, ada kayak historinya gitu, dan kalau gue pencet X, muncul lagi, kayak annoying aja gitu, bikin tampilannya makin rame, sama makin hektik gitu. Oke, lanjut. Tadi kan kita ngebahas pro dan kontranya Ruang Guru nih. Sekarang giliran Genius nih. Mari kita mulai dari pro-nya dulu, yaitu 1. To the point dan mengembangkan konsep banget. Videonya itu langsung ke topik yang diinginkan dan gak berbelit-belit banget. Lalu juga ada penekanan konsep atau fondasi awal suatu topik, jadinya gak cepet lupa, atau malahan gak lupa-lupa sih ya. Dan bikin jadi gampang dimengerti, apalagi buat pelajaran fisika yang susah banget kalau dari awal gak ngerti konsepnya. Gurunya juga asik dan gak terlalu formal karena sering pakai bahasa sehari-hari. Dan ya itulah, lanjut ke poin kedua. Cocok buat yang demen SKS atau sistem kebut sehari. Karena videonya relatif singkat dan padat, gue jadi punya banyak waktu buat latihan soal, bersantai, dan lain-lain. Biasanya mapel hitung-hitungan gitu cuman 3-5 menit lebih per video, dan cuman ngejelasin yang penting-penting aja atau konsep aja. Terus kalau video mapel hafalan gitu, kayak misalkan biologi, bisa lebih dari 8 menit deh. Terus latihan soalnya pun ada video pembahasannya sendiri yang berguna banget sih bagi gua. Apalagi soal Genius yang lumayan menantang gitu. Lalu ke poin terakhir yang paling gue suka dari Genius, yaitu gratis. Yes, you hear me? Free, gratis. Gue kaget banget pas denger Genius tiba-tiba umumin kalau bakal ngegratisin semua videonya. Bahkan dulu gue sampai sempat mau berlangganan antara Genius atau Ruang Guru. Tapi ya untung gue pilihnya Ruang Guru. Jadi gue bisa pakai dua-duanya dan bikin review ini. Gue juga salut banget sama Genius karena memudahkan akses e-learning buat orang-orang yang belum mampu untuk berlangganan. Jujur sih, Genius juga ngebantu gue banget dan memahami bidang matematika dan fisika. Terus ya user interface-nya atau tampilannya juga simple banget dan gak terlalu rame. Jadi ya enak dipandang, sedep. Terus ke honorable mention deh, sedikit aja. Pertama, gue suka banget sama cara penyampaian mata pelajaran sejarah di Genius. Karena mereka kayak berkomunikasi gitu. 2 orang ngejelasin, cewek sama cowok. Menurut gue tuh asik aja, jadinya kayak gak terlalu monoton atau ngebosenin. Terus Genius juga punya sejarah peminatan. Kalau yang gue tahu sih ya, kayaknya Ruang Guru nggak punya sejarah peminatan. Correct me if I'm wrong. Dan ya kira-kira itulah. Nah sekarang gue bakal ngebahas
Con atau hal yang bikin gue nggak suka sama Genius, yaitu 1. Materinya yang kurang lengkap untuk beberapa mata pelajaran, misalkannya biologi. Meskipun menekankan konsep, tapi gue rasa konsep dong tuh buat mapel hafal-hafalan gitu masih kurang buat dapat nilai maksimum, dan harus penjelasan yang lebih detail. Tapi menurut gue bagus juga sih, biar gak terlalu pusing karena kebanyakan informasi. Terus gue ke poin gue yang kedua, visualnya kurang menarik ya, atau pakai media whiteboard atau papan tulis. Mungkin beberapa orang bakal bosen karena kebanyakan penjelasannya pakai media tulis. Tapi, kata Geniusnya sendiri, mereka pakai media tulis agar pengguna bisa lebih fokus ke topik dan gak terganggu hal-hal lain. Genius juga mulai ngembangin video dengan media Likeboard yang lumayan menarik, tapi juga menampilkan guru yang kemungkinan dapat mengganggu kefokusan atau bikin salah fokus, salfok. Poin ketiga gue, yaitu banyak masalah teknis yang lumayan mengganggu gue sih. Kayak misalkannya nggak ada video pembahasan buat suatu soal, apalagi kalau soalnya susah banget. Terus suara mikrofon dalam videonya itu sering banget kayak kurang keras, kresek-kresek, ada suara angin, dan kurang berkualitas gitu menurut gue. Kata temen gue juga sering buffering kalau di playback atau di rewind gitu. Terus gurunya juga kadang suka salah dan cuma diedit. Gue herannya kenapa nggak di retake ulang aja, kan kalau diedit makin ribet. Ya gitulah. Untuk Genius kayaknya nggak ada tambahan lagi, cuman itu doang yang dapat gue temuin dari kontranya Genius. Nah, kira-kira begitulah ya pro dan kontra dari Ruang Guru dan Genius. Untuk kesimpulannya, secara pribadi sih, gue bakal lebih milih Genius untuk mapel hitung-hitungan yang lebih ngebutuhin konsep daripada hafalan. Dan kenapa Genius? Ya karena lebih singkat sama padat aja. Terus, Ruang Guru juga lumayan membangun konsep, tapi videonya yang berbelit-belit dan panjang lumayan ngabisin waktu gue yang bisa gue pakai buat latihan soal atau nyantuy aja sih. Terus gue bakal lebih milih Ruang Guru untuk mata pelajaran hafalan, karena Ruang Guru itu lengkap banget dan animasinya yang mantap jiwa, bikin jadi mudah diinget dan asik aja gitu, gak bosenin ketimbang Genius yang kadang cuman tampilin gambar statik atau gak bergerak dan gak detail-detail banget materinya. Oke lah, sekian dari video ini, dan tambahan lagi kalau ini semua murni opini gue ya. Kalian bisa share pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan moga-moga nih video bisa ngebantu lu dalam milih e-learning yang tepat sesuai dengan kemampuan dan budget lu. Oke, sekian, stay safe, stay home.